BGP Bali. Dengan adanya komunitas belajar dalam sekolah, antar sekolah dan komunitas daring diharapkan dapat memperkecil ketimpangan kompetensi antar pendidik sehingga peserta didik memperoleh pengalaman belajar dengan kualitas yang sama siapapun pendidiknya. Ini program prioritas kita, Bapak dan Ibu. Di BGP ada 3 program prioritas. Yang pertama adalah program sekolah penggerak yang sering disebut transformasi sekolah, ya. Oke, terima kasih. Baiklah, karena perkenalan sudah, biar kita sudah. Berarti untuk selanjutnya biar tidak kelamaan nanti bosan ya. Yang pertama kami sampaikan adalah hal-hal yang sudah baik berjalan di komunitas kami atau yang di masing-masing komunitas. Yang pertama adalah hal yang baik sudah berjalan, yaitu berbagi dalam kegiatan pemanfaatan media pembelajaran. Jadi di komunitas itu kami sudah berbagi dengan media-media pembelajaran apa yang kami punya, sudah sharing di sana. Meskipun nanti itu juga perlu ditingkatkan. Kemudian hal yang kedua sudah berjalan dengan baik, yaitu kerjasama. Kerjasama dalam anggota komunitas dalam baik itu merancang program pembelajaran, membuat APE kalau kami ya, kalau ada terus ada seperti sekarang disebut dengan KWSP yang merancang kurikulum operasional satuan pendidikan, itu juga kami sudah bekerja sama. Oke, kalau yang tadi dia tentang bahwa teman-teman di kelompok cerita itu sudah berbagi praktik baik di TK maupun SMP. Kalau yang dengar tadi ada kegiatan PBD, ya, perencanaan berbasis data, dan itu juga sudah sama seperti kami yang lakukan. Kemudian berbagi bagaimana pembuatan model ajar. Kemudian ada juga yang barangkali belum membuat komunitas di PMN, tetapi sudah membuat komunitas di kelompok guru, barangkali di lingkungan kecamatan maupun kabupaten. Seperti Ibu siapa? Ibu Jelita yang kayak orang India. Ya. Itu berbagi di WhatsApp grup seperti itu. Kemudian juga ada kelompok-kelompok komunitas yang bisa dihubungi barangkali untuk menyampaikan kendala-kendala apa yang terjadi di satuan pendidikan di lingkungan saktik mereka. Baik. Saya mengingat tadi yang disampaikan itu tentang KWSP, jadi penyusunan kurikulum ini, karena kurikulum baru kan banyak hal yang mungkin tidak dipahami gitu kan, sehingga perlu membuat workshop penyusunan kurikulum sehingga bisa menyusun kurikulum yang benar di satuan pendidikan. Saya sebagai co-kapten acara ini, Kabupaten Ibrahim, memandu guru-guru terkait dengan belajar. Anggotanya saya sendiri, Budi Wirde, saya dari Kabupaten Ibrahim. Saya bertugas di ujung barat di Gilimanuk. Oke, kita betul. Kita kembali lagi. Oke. Kemudian anggotanya yang pertama dari Gianyar, Ibu Sriasih. Kemudian ada Ibu Desa Wahyu. Kemudian ada Ibu Sumaryani. Saya salah baca tadi. Kemudian ada Bapak Loke dari Bandung. Itu anggota kelompok kami. D5. Iya. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan apa yang sudah baik kami lakukan. Dari saya sendiri dulu ya. Jadi saya akan sampaikan ketika COVID ya, boleh ya? Silakan. Jadi ketika COVID, kami di KKG Kabupaten bersama dengan Pak Wenandike itu bagaimana caranya melaksanakan supaya pembelajaran supaya tidak terjadi loss learning dan gitu.
Jadi kami di KKG sepakat untuk melaksanakan pembelajaran live streaming. Live streaming menggunakan StreamYard yang dikoneksikan dengan YouTube. Dan itu yang mengajar adalah guru masing-masing kecamatan secara bergantian. Kebetulan di Jemberana ada 5 kecamatan itu mengajar bergantian secara live streaming. Nah, sebelum mengajar itu tentu kita memberikan tutorialnya dulu, mengajari bagaimana teknisnya mengajar secara streaming. Kemudian setelah mantap baru masing-masing koordinator di kecamatan itu mengkondisikan supaya bisa gurunya mengajar streaming secara bergantian, di-live-kan dan ditonton oleh seluruh siswa di Jemberana. Dan program itu namanya adalah Jah Belajar. Kemudian setelah live streaming, supaya tidak bosan, kemudian kita juga membuat Jah Belajar seri video, berbagai video. Jadi masing-masing guru di kecamatan itu ditunjuk untuk membuat video pembelajaran yang diunggah di akun YouTube KKG. Gitu. Jadi itu alasannya adalah karena supaya tidak terjadi loss seperti itu. Gitu. Secara bergantian, jadi anak-anak bisa belajar kapan saja kalau video. Streamingnya juga bisa ditonton ulang kapan saja. Begitu. Itu yang belajar seri video. Kemudian yang kami lakukan juga berkaitan dengan PMM dari sekolah saya, karena ini kurikulumnya lumayan kita anggap apa ya, kita anggap berat gitu. Jadi kita langsung mengundang narasumber menggunakan dana bos. Mengundang narasumber, kebetulan waktu ini kita mengundang Pak Darsi dari Buleleng, karena menurut apa namanya survei gitu ya dari beberapa teman-teman, siapa yang rekomendasi untuk jadi narasumber, kita mengundang Pak Darsi, kita datang ke sekolah untuk apa namanya, bagaimana menyusun kurikulum, menyusun modul sampai dengan P5. Kemudian kita survei lagi dengan di KKG kecamatan, kebetulan saya adalah ketuanya. Kita sebarkan survei melalui Google Form, dan dianggap penting melaksanakan diklat itu kita juga laksanakan. Gitu. Pertama sudah kita membuat penyusunan modul. Kemudian semua kegiatan itu kita live dan kita streamingkan. Kita streamingkan dengan tujuan apa? Supaya itu didokumentasikan, bisa ditonton kapan saja dan bisa ditonton oleh semua guru. Jadi kita sudah bisa live di ruangan ini, tapi bisa streaming dengan suara yang audio yang mantap. Gitu. Kebetulan saya adalah partnernya. Wah. Seperti video Kemendikbud itulah, kan biasa webinar, kan di dalam ruangan ada peserta, tapi secara streaming juga suara mic jelas. Gitu. Nah, itu ada caranya. Ini sudah terlatih ya. Seperti itu. Nanti titiknya boleh. Kemudian kita juga sedang akan merancang kegiatan workshop tentang P5, karena sekali lagi ini kan berdasarkan keresahan bersama. Apa yang dibutuhkan oleh anggota, kalau memang perlu kita buat iklannya, gitu. Kita buat workshopnya. Di dalam Akhirnya sekarang di KKG kecamatan gitu. Setelah sudah dibentuk panitianya. Gitu. Kemudian di KKG juga kita membuat bank soal, bank soal seperti biasa, tapi ini yang masih menggunakan kurikulum 2013. Karena karena ada sekolah yang masih menggunakan kurikulum. Kemudian yang kurikulum merdeka baru 4, yang lain masih bisa menyusun soal secara kolektif gitu. Ya, tapi lupa bang soal di sekolah yang lebih untuk meringankan penyusunan soal. Gitu. Kemudian jangan lupa selalu saya membuat survei kebutuhan itu melalui Google Form supaya guru bebas mengisi apa yang dibutuhkan untuk kita cari solusinya bersama-sama. Gitu. Tetap itu sehingga nanti terakumulasi mana yang didahulukan, diprioritaskan untuk dijadikan program. Gitu. Itu saja dari saya, terima kasih. Menyusun program sesuai kebutuhan setelah melakukan survei, diskusi tindak lanjut hasil survei yang dibuat, lalu membuat rapat kerja atau raker. Gitu deh. Kemudian partisipasi semua anggota komunitas yang kurang, yang perlu ditingkatkan ini, membuat kesepakatan komunitas nilai-nilai apa yang diyakini gitu, membuat kesepakatan supaya keaktifan dari anggota komunitas itu bisa meningkat. Gitu. Kemudian keberanian mengungkapkan permasalahan di kelas, solusinya adalah berkolaborasi dengan kepala sekolah dan pengawas.
agar kepala sekolah dan pengawas ini menyadarkan guru-guru bahwa mengungkapkan permasalahan di kelas itu bukan aib gitu. Perlu diungkapkan supaya mendapat solusi bersama-sama atau mendiskusikan solusinya. Kemudian masalah pengaturan waktu yang sering terkendala karena kita mengajar atau tugas tambahan, solusinya adalah membuat kesepakatan. Setelah membuat kesepakatan, kita menyusun jadwal sehingga semua jadwal mengajar dan lain sebagainya itu bisa tersusun dan bisa dilaksanakan sesuai dengan waktu yang disusun. Kemudian keberlanjutan, konsisten. Nah, kadang-kadang KKG itu atau komunitas kurang konsisten. Solusinya adalah menyusun jadwal dan komunikasi lebih lanjut tentang pentingnya komunitas itu harus membuat program yang bermanfaat. Kemudian selanjutnya adalah masuk PMM yang perlu ditingkatkan. Solusinya adalah lebih sering membuka PMM yang ada di HP karena permasalahan kita kadang-kadang malas buka PMM gitu ya, karena kesibukan kita mengajar. Okay, from the paper we sign here, we can see that most of us, we can say never open PMM or PMM only. We open PM only if there is any instruction, not from our heart. So we approve some solution. Number one. Consistency. We have to consistent, but we have to manage time first. Manage time to open PMM because many teachers make excuse, busy, many things to do, so they don't have time to open PMM. So we have to build their motivation to open PMM. Why we should open PMM? And then we also manage our time to make some meeting, maybe 1 week, at least once a month, to discuss about PMM. Itu tadi kita main-main di beberapa kelompok, ternyata kita dapat kesimpulan satu hal yang mungkin menyebabkan jumlah keaktifan dari anggota komunitas itu yaitu kurang sesuai dengan materi yang diberikan terhadap kebutuhan masing-masing dari anggota komunitas. Nah, secara umum ya masalah dari kami adalah kegiatan di komunitas itu belum konsisten. Oke. Kemudian kami juga belum optimal dalam berbagi data. Solusinya adalah pertama itu kami membuat tim. Jadi teamwork yang mau diajak kerjasama, yang mau diajak kolaborasi di dalam komunitas. Kemudian tidak perlu kalau perlu misalnya LSK dibuatkan organisasi. Ya, baik ya, terima kasih. Terima kasih kami mewakili kelompok 3 ya. Jadi dalam memetakan risiko dan mitigasi kami di kelompok 3, jadi secara umum sedikit mewakili kelompok semua bahwa di dalam risiko di sebuah komunitas ada beberapa jenis risiko yang kami petakan seperti itu. Jadi ada risiko keanggotaan. Risiko keanggotaan ini adalah keanggotaannya semakin hari semakin hilang, menurun. Kemudian ada risiko reputasi. Jadi nama baik. Ya. Kemudian ada risiko operasional. Karena kami percaya bahwa sebuah komunitas atau organisasi nantinya sangat erat kaitannya dengan operasional. Kemudian ada risiko manajemen, risiko sarana prasarana, risiko kesibukan pada waktu, risiko ketercapaian target.
Itu beberapa jenis risiko yang kami kelompokkan, kami letakkan. Dari masing-masing risiko itu kami mencoba untuk mengatur strategi mitigasinya. Jadi yang pertama dari keanggotaan. Jadi salah satu mitigasinya adalah pembuatan komitmen di komunitas itu sendiri. Jadi komitmen. Kemudian di risiko reputasi. Jadi nama baik, gitu ya. Jadi kami memitigasi dengan pembuatan aturan untuk kesepakatan-kesepakatan di komunitas dalam bentuk kode etik. Ya, karena kemungkinan ada mungkin anggota yang berjalan kadang-kadang di luar rel yang ditentukan seperti itu. Kemudian risiko operasional, jadi mitigasinya adalah dari swadaya dari komunitas. Selain itu juga ada kegiatan wirausaha di komunitas itu sendiri, misalnya dengan membuat channel YouTube, kembali dapat dan tambahan modal seperti itu. Dengan memberikan jurnal ada tambahan modal dan sebagainya. Gitu. Kemudian di risiko manajemen, di sini kami sepakat di kelompok 3 bahwa adanya penggunaan aset SDM atau management indirect risk, sehingga nanti terutama manajernya ini memang pilihan yang tepat, sehingga mengatasi seperti apa yang tadi kita perlukan, kita diskusikan. Salah satunya adalah manajer yang tidak aktif tersebut, sehingga dengan adanya penggunaan aset ini harapannya mampu mengatasi masalah itu. Kemudian risiko di sarana prasarana, jadi pemberdayaan aset fisik. Selain itu juga ada kolaborasi baik dengan instansi terkait, terutama pemerintah. Jadi sangat diperlukan dalam hal ini, terutama di sarana prasarana. Selanjutnya risiko kesibukan. Ini mungkin ya kita sadari kita jadi manusia itu semuanya sibuk, ya, super sibuk semuanya. Karena ketika kita ngumpulin anggota di setiap komunitas itu alasannya pasti tidak ada waktu. Maka dari itu mitigasinya adalah pembuatan jadwal. Selanjutnya di pencapaian target. Jadi mitigasinya adalah menyepakati tujuan indikator pencapaian dari target. Mungkin itu dari kelompok kami. Kami harapkan tentunya masukan dari rekan-rekan di sini, sehingga apa yang kami tampilkan bisa lebih sempurna, lebih maksimal. Oke, demikian. Baik. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ternyata dikubur. Hai. Halo. Halo. Oke, langsung saja biar seperti katanya suhu saya, boleh saya. Biar cepat katanya. Ikan cepat, ikan lele. Sambil cepat biar tidak bertele-tele. Oke, saya langsung. Dari kelompok 2 kami mengidentifikasikan ada 4 risiko ya. Yang pertama itu kurang adanya respon atau peran aktif dari anggota komunitas. Kemudian yang kedua, terkadang program tidak berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan. Yang ketiga, ada atau muncul kritik yang tidak membangun. Kritik yang tidak membangun terhadap praktik baik yang sudah di-share oleh teman atau dari anggota komunitas. Kemudian yang keempat atau yang terakhir itu target yang tidak tercapai atau tidak sesuai dengan harapan. Itu adalah 4 identifikasi risiko yang kami angkat. Kemudian mitigasinya seperti apa ya? Untuk kurang adanya respon dari anggota komunitas, mitigasinya itu memberikan pertanyaan terbuka kepada seluruh anggota, mungkin melalui WhatsApp group, melalui Google Form, tentang penyebab apa yang menyebabkan mereka kok kurang aktif, kok mereka malas-malasan, sehingga dari sana kita bisa mencari sebuah solusi nantinya biar mereka kembali aktif dengan berbagai kegiatan, kembali respon dengan apa yang akan kita lakukan dalam program-program komunitas kita. Kemudian selanjutnya yang kedua, program tidak
tidak berjalan sesuai dengan jadwal. Mitigasinya adalah kita menjadwalkan ulang. Mungkin kita di Bali banyak rainan ya Bunda, yang banyak hari raya atau apa. Jadi solusinya atau mitigasinya itu adalah kita menjadwalkan ulang, dan jadwal ulangnya itu tidak jauh-jauh hari dari jadwal awalnya. Sesegera mungkin dijadwalkan ulang. Itu mitigasi untuk jadwal. Kemudian risiko yang ketiga, muncul kritik yang tidak membangun. Terkadang teman sudah susah-susah membuat konten, membuat praktik baik untuk di-share kepada teman-teman. Mereka terkadang dianggap pamer. Dianggap pamer terkadang. Malah ada yang di belakang itu pengalaman pribadi ya. Malah di belakang ada, ih kok ngaingon. Ya, seperti itu ya. Nah terus bagaimana mitigasinya? Mitigasinya dari risiko tersebut adalah kita kembali refleksi atau introspeksi. Konten yang kita buat itu menggunakan narasi yang tepat sesuai dengan topik yang kita angkat. Jadi risiko untuk kritik yang tidak membangun itu lebih terminimalisir ya. Kita terisi diri lagi gitu ya. Kemudian yang keempat, terkadang target tidak sesuai dengan harapan kita. Umpamanya seperti kita menargetkan 1 minggu ini membedah berapa modul, berapa topik, ternyata itu tidak terlaksana, yang terbedah cuma 1 atau mungkin satunya tidak terbedah. Nah, mitigasinya adalah kita membuat standar tercapaian itu yang sesuai dengan kompetensi komunitas kita atau kesiapan belajar mereka. Kita jangan terlalu muluk-muluk mentargetkan 1 minggu ini kita benar dapat modul, berarti itu tentu saja nanti tidak sesuai dengan target. Kita atur dulu dari awal 1 modul dulu. Kalau kita sudah melihat potensinya, berarti kita ulang nanti. Oh benar, mereka sudah terdekat, berarti minggu depan kita benar 2 modul. Namanya seperti itu. Itu saja mungkin dari kami. Terima kasih. Tepuk tangan nomor 2. Waktu berbenturan dengan tugas-tugas pokok maupun tugas tambahan. Seperti saya jadi guru di dalam pos gitu ya. Sekarang akhir tahun banyak sekali kebutuhan belanja dengan SPJ kan ya. Jadi mitigasinya adalah kita membuat program itu harus menyesuaikan dengan kalender pendidikan, kemudian kalender sekolah, sehingga kegiatan-kegiatan di KKG itu tidak berbenturan, atau di komunitas itu tidak berbenturan dengan kegiatan-kegiatan sekolah, hari suci dan lain-lain gitu ya. Seperti itu. Jadi harus detail membuat jadwal rencana betul sehingga tidak berbenturan. Kemudian yang ketiga, komunitas itu tidak ada kaitannya dengan kesejahteraan dan tidak menekan. Oh ini tantangannya. Jadi kalau rapat pengurus misalnya pengurusnya 30 yang datang cuma 7. Jadi kalau kita kaitkan dengan teori normal, yang 7 ini berarti yang paling unggul gitu ya. Tapi dalam komunitas, sepertinya karena kita itulah komunitas adalah sebenarnya adalah kumpulan orang yang memiliki keresahan bersama kan gitu ya. Seharusnya yang memiliki keresahan bersama ini kumpul semua. Tetapi karena tidak mengikat, sifatnya kalau orang Bali bilang ayah gitu ya. Jadi tidak dianggap penting, apalagi dikaitkan dengan kesejahteraan. Kecuali investasi sama gitu ya. Luar biasa. Bagaimana mitigasinya? Kita sharing melibatkan kepala sekolah dan juga pengawas, Korwil. Lalu yang kita bahas adalah budaya positif. Jadi budaya positif yang kita sharingkan karena seperti tadi, karena ini sifatnya tidak mengikat, gitu ya. Karena komunitas tidak mengikat dan tidak ada kaitannya mungkin dengan kesejahteraan. Ya, satu-satunya jalan kita mengedepankan nilai-nilai kebajikan gitu ya, untuk keyakinan. Yang saya dapatkan adalah berbagai strategi untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai komunitas belajar dalam menggerakkan rekan-rekan kita yang ada di sekolah dan di komunitas. Bapak Ibu di sini menceritakan teknik-teknik menjalankan pergerakan supaya teman-teman di sekolahnya dan di komunitasnya itu dapat mengerti dari implementasi kurikulum
betul-betul merdeka dengan efektif. Selama ini kita berjalan dengan cara kita masing-masing. Dengan bergabung sini kita mendapatkan masukan tekniknya ada berbagai macam caranya, teknik A, B, C, D, dan bisa kita adaptasi, tiru dan modifikasi. Nah itu yang paling penting. Tidak masalah suatu ini kita contoh dari sekolah lain karena tidak ada sesuatu yang abadi, tidak ada sesuatu yang tidak berubah, tidak ada sesuatu yang asli dan original. Semua itu merupakan adaptasi dari sesuatu yang sebelumnya. Tinggal kita kreatif, ingin memoles bagaimana yang sesuai dengan kebutuhan komunitas kita. Kalau misalnya tidak sesuai, kita tinggalkan. Kalau sesuai, kita ambil, modifikasi dan kembangkan. Gitu sih menurut saya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan dengan pertemuan di Nusa Dua, loncat ke Nusa Dua, di sana berbicara masalah pendidikan tindak lanjut dari G20 itu Bu Ses